Dokter tadi sempat menyebutkan soal varian Omicron. Tolong dok dijelaskan tentang varian ini. Pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, memiliki 45-52 mutasi di asam aminonya, di mana penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian yang lain. Varian Omicron ini bersekian kali lipat dari yang pertama kali ditemukan sebetulnya ya. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali dengan saya Jody Visnu. Kita jumpa dalam program Bincang Asik Sobatku. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, dokter spesialis paru-paru, magister kesehatan. Beliau adalah Dr. Nia Marina Pramesti. Apa kabar dokter? Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Selamat datang di Bincang Asik Sobatku. Dokter mungkin mau perkenalan dulu kepada sobatku. Oke, hai sobatku, saya Nia Marina Pramesti, saya sebagai dokter spesialis paru. Saya bekerja di 2 rumah sakit. Satu rumah sakit umum daerah Insinyur Soekarno atau yang sering orang bilang DKR. Yang kedua di rumah sakit Dr. Un Solo Baru. Saya sudah bekerja di Un Solo Baru kurang lebih sekitar 7 tahun. Kemudian satu di klinik, yaitu Klinik Utama Sukosari Husada. Gitu dok. Oke, jadi dokter Nia ini sebagai seorang spesialis paru, perbincangan kita hari ini dokter, saya akan banyak tanya ke dokter. Saya sudah dapat cue cards di sini berupa pertanyaan dari rekan-rekan di lapangan, dari sobatku juga yang akan kita tanyakan kepada dokter Nia tentang ya COVID akhir-akhir ini dokter. Apalagi kita nanti akan membahas tentang varian baru yang sebutannya varian Omicron. Tapi sebelumnya kepada sobatku jangan lupa subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi dan juga edukasi seputar pelayanan kesehatan dari kami. Dokter, pertanyaan yang pertama untuk Dokter Nia. Dokter, bagaimana perkembangan COVID-19 saat ini di dunia, di Indonesia, dan juga khususnya di wilayah Solo Raya? Oke, kalau perkembangan untuk COVID secara global di dunia, dari data yang terakhir untuk varian Omicron ya, kalau untuk varian Omicron ini mengalami peningkatan, terutama di 77 negara yang sudah ada di berita-berita sebelumnya. Kalau untuk kasus di Indonesia sendiri, varian COVID, kalau untuk Omicron memang ditemukan baru 1 kasus, tapi kalau untuk kasus varian yang lain itu mengalami tren penurunan atau relatif lebih landai. Kemudian kalau di sekitar Solo Raya, beberapa waktu yang lalu memang landai ya, cuman seminggu terakhir ini ada banyak beberapa kasus yang ditemukan. Misalnya di Rumah Sakit Insinyur Soekarno saat ini, hari ini ada 10 suspek dan ada 5 kasus yang sudah confirm. Itu data per hari ini ya. Soalnya untuk swab PCR nanti sore sudah ada hasilnya lagi. Jadi untuk besok nggak tahu ada berapa lagi. Jadi esok atau esok hari pasti data ini akan berubah tuh. Oke, sobatku. Jadi yang diinformasikan oleh dokter Nia adalah data per hari ini, per podcast hari ini kita take ya dokternya tanggal 18 Desember tahun 2021. Dan ini jawaban dari dokter Nia ini melanjutkan ke pertanyaan kita yang berikutnya yang kita dapatkan dari sobatku dokter, bahwa sekarang ini kan orang sudah melakukan perjalanan lagi ya. Mobilisasi seolah-olah mungkin, mohon maaf sekali, seolah COVID-nya sudah selesai. Orang-orang tuh melakukan perjalanan ya kadang-kadang ada beberapa tanpa protokol kesehatan, kemudian berenang juga jelas masih kumpul-kumpul dekat dan yang lain-lain. Nah, dokter tadi sempat menyebutkan soal varian Omicron. Ya, jadi yang akhir-akhir ini banyak disebut, minta tolong dok dijelaskan tentang varian ini sebetulnya. Jadi kalau mengenai varian Omicron itu seperti kita ketahui pertama kali ditemukan di Afrika Selatan, di mana varian ini dari beberapa sumber memiliki 45-52 mutasi di asam aminonya, sehingga pada akhir November WHO menetapkan varian ini sebagai VOC, yaitu variant of concern, di mana varian ini sudah mempengaruhi epidemiologi, yaitu di mana penularannya lebih cepat dibandingkan dengan varian yang lain. Gitu dok. Penularannya lebih cepat. Betul. Jadi istilahnya kalau dulu aja orang bilang pada saat varian Delta itu katakanlah bisa 3-5 kali menular. Lebih banyak ya dari varian sebelumnya. Jadi kalau varian Omicron ini bersekian kali lipat dari yang pertama kali ditemukan sebetulnya ya. Jadi istilahnya kan virus bermutasi terus. Manusia juga berpindah. Virus pun bisa bermutasi. Kita harus hati-hati. Nah dokter, tapi kalau berbicara soal Omicron, kalau kita bicara masalah gejala dengan tanda dok sebetulnya, ini kan bagaimana dampak pada anak dan orang tua? Apakah saat ini sudah ada laporan kematian akibat Omicron dan yang lain? Kita tolong dijelaskan.
Kalau untuk gejala dan tanda dari laporan-laporan kasus yang sebelumnya mirip dengan varian yang sebelumnya. Cuman varian Omikron ini lebih ke rasa letih yang berlebihan, kemudian demam, ada mual, tetapi tidak disertai anosmia ataupun kehilangan rasa indera perasa. Kan kalau varian Delta ya kemarin disebut-sebut yang sempat outbreak itu paling banyak adalah anosmia sama kehilangan indera perasa. Tapi yang varian Omikron ini tidak. Tuh. Kemudian untuk dampaknya pada orang tua itu biasanya lebih ringan, gejalanya ringan. Kemudian kalau untuk pada anak itu gejalanya sedang, bisa menjadi berat, tetapi masih bisa dilakukan perawatan di rumah, Dok. Nah, kurang lebih awal Desember itu ada satu laporan ditemukan satu kematian akibat varian Omikron di negara Inggris, Dok. Jadi sudah ada satu laporan kematian. Nah, berarti untuk gejala dan tanda varian ini masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut lagi, Dok. Karena ini sesuatu yang baru dan memang berjalan ya, oke? Iya, Terus berjalan ya. Jadi COVID ini, sobatku, kita selalu mengingatkan bahwa COVID ini sesuatu yang memang masih sangat baru. Beda dengan kasus diare saja bisa dipetakan setelah lebih dari 10 tahun. Iya. Dari zaman dulu ya, sampai sekarang kita lahir saja diare itu sudah ada. Sementara COVID ini benar-benar masih baru dan ini akan selalu berjalan beriringan. Maka dari itu peraturan-peraturan yang ada di pemerintah itu juga akan bisa berubah-ubah karena kita masih berusaha untuk menyesuaikan mana yang paling tepat. Betul. Bukan masalah Indonesia kesulitan ya, tapi negara-negara pun sama ya, Dok ya. Jadi kita semua negara ini sama-sama berlomba untuk bisa mendeteksi, memperbaiki, dan juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan untuk ke depan. Nah, Dokter, kalau tadi disampaikan bahwa kalau varian yang sebelumnya, varian yang Delta itu lebih ke arah misalnya kehilangan penciuman, kehilangan indera perasa, dan yang lain-lain. Kemudian setelah Omikron tidak terlalu banyak dominasi ke arah sana. Nah, apakah varian ini, Dok, sebetulnya, atau katakanlah pasien itu positif COVID-19, tapi dia kena yang Omikron, katakanlah ya, itu bisa nggak, Dok, terdeteksi dari pemeriksaan swab antigen dengan PCR? Menurut dokter bagaimana? Jadi begini, kita harus tahu dulu sebenarnya bagaimana sih caranya untuk tahu varian ini varian Omikron. Jadi kalau untuk swab PCR itu masih bisa mendeteksi semua varian. Jadi virus varian Delta atau varian Omikron, Alpha, Theta, dan kawan-kawan masih bisa positif PCR. Cuman untuk tahu ini varian yang mana, kita butuh lakukan WGS. WGS itu whole genome sequencing. Jadi diteliti lagi bahwa ini varian yang mana. Jadi butuh waktu lebih lama lagi, minimal 10 hari kerja. Baru bisa ditentukan varian apa ini. Oke, jadi istilahnya tetap PCR sampai sekarang masih bisa mendeteksi dia positif atau negatif COVID-19. Betul, kasarnya gitu, Dok ya. Jadi rasa nggak nyaman tadi dokter sempat sampaikan kalau yang Omikron ini kayaknya gejala khasnya COVID yang Delta itu ada beberapa yang tidak keluar di Omikron, sehingga kalau sobatku merasa bahwa ada sesuatu hal di tubuh, rasanya badannya kurang sehat atau apapun, mau dilakukan PCR, ya monggo ya, Dok ya. Iya, betul. Ya, silakan saja, Dok, dengan juga sekarang sudah lebih terjangkau harganya. Ya lebih baik kita melakukan berusaha untuk mendeteksi. Kalau semua ternyata negatif, ya bersyukur kita bisa jadi lebih hati-hati. Tapi kalau ternyata sampai amit-amit hasilnya positif, kita langsung bisa isolasi, intervensi gitu. Jadi jangan sampai terlambat takutnya kalau sampai menularkan ke keluarga dan atau mungkin ke keluarga yang memang sudah sepuh di rumah, otomatis nanti akan sulit lagi dalam proses untuk intervensi dan yang lain-lain. Betul, Dok. Tapi sebelum ke pertanyaan berikutnya, Dok, kalau seandainya masalah dengan vaksinasi gimana, Dok? Apakah untuk efikasinya, istilahnya dan sebagainya untuk varian ini kira-kira gimana, Dok? Kalau untuk varian Omikron ini ya, di beberapa negara yang memang sudah terjangkit dan kasusnya naik, dia menginfeksi pada orang-orang yang vaksinnya sudah lengkap, Dok. Jadi orang yang sudah dapat vaksin dosis lengkap kan berarti 2 kali ya, itu terinfeksi varian Omikron. Bahkan orang yang sudah pernah kena COVID pun akan terinfeksi ulang dengan varian Omikron. Gitu. Jadi untuk efikasi vaksinnya ini untuk mencegah keparahan supaya tidak terjadi kematian, gitu, Dok. Oke, jadi mindset kita memang betul-betul diarahkan bahwa vaksinasi itu kalaupun toh amit-amit kita kena Omikron atau katakanlah kena COVID-19, derajat keparahannya bisa ditekan dengan vaksinasi lengkap. Betul, Dok. Kan dengan kita sudah vaksin, maka kita akan terbebas 100%. Setuju, Dok ya? Iya, Dok. Gimana, Dok, pengalaman di lapangan gimana, Dok? Sering ketemu. Memang barusan ini ada pasien juga ya, Dok ya, di bawah. Dia bilang, dia kan hari ini sudah demam 5 hari. Ada batuk, ada pilek, tapi tidak ada anosmia. Dia merasakan lemes, nggak enak badan, kemudian pegel-pegel seluruh badan.
Kemudian saya bilang, Mbak, Anda butuh swab PCR karena Anda gejala-gejalanya sudah mengarah ke kemungkinan viral infection. Orang itu menjawab gini, loh dok, saya kan sudah vaksin lengkap 2 kali, memang saya masih bisa tertular. Nah, masyarakat itu salahnya itu, mereka kadang-kadang beranggapan bahwa, oh saya ini sudah vaksin nih 2 kali, saya bakalan kebal nih sama COVID. Tidak, mungkin pemerintah ya, atau memang kita yang di bidang kesehatan butuh untuk memberikan kayak kampanye ya, untuk menekankan bahwa vaksin ini bukan untuk menimbulkan kekebalan, tetapi untuk mencegah supaya tidak terjadi keparahan, bahkan menimbulkan kematian, gitu dok. Mencegah terjadinya keparahan sampai yang berujung amit-amit pada kematian, itu harapannya dengan kita sudah vaksin lengkap, harapannya kita bisa dicegah yang lebih berat lagi di situ. Jadi sobatku, ini kampanye ya dok ya, sebetulnya kampanye yang bisa kita lakukan untuk saling mengingatkan satu sama lain. Jangan jumowo mengatakan saya sudah vaksin 2 kali, sekarang kita copot maskernya, kemudian kita apa misalnya ya, atau dok tadi yang saya lupa tanyakan dok, masalah antigen dengan PCR ini gimana dok yang untuk membedakan, karena seringkali kan mau acara kita antigen, begitu antigen negatif copot masker kemudian gimana dok, silakan. Iya dok, jadi sekarang ini yang ya memang sebenarnya kadang-kadang saya nyesek juga ya dok ya, antigen negatif wah sudah kemana-mana, padahal kalau kita tahu sebenarnya ya dok, antigen itu hanya bisa mendeteksi virus di hari pertama sampai hari kelima dok, atau maksimal hari ke-7 dok. Nah setelah itu dia akan negatif, tapi negatif palsu dok. Nah makanya orang-orang ini nggak ngerti kalau swab PCR ini dia bisa mendeteksi virus di hari ke-3 sampai hari 120. Jadi untuk untuk sensitivitasnya memang akan lebih bagus dilakukan swab PCR dok, gitu dok. Jadi kalau dia antigen, amit-amit dia katakanlah sudah kena COVID-19 tapi tidak bergejala nih ya. Betul. Dan dia di hari ke-8, antigennya bisa negatif gitu. Oh jelas negatif. Antigennya negatif, terus kemudian kita coba masker, jalan-jalan. Kemudian apalagi yang sering kali terjadi dok, untuk sekarang kita mesti harus agak hati-hati ya. Karena undangan pesta kan sekarang cukup marak ya. Oh iya banget. Nanti kadang-kadang untuk mereka yang masuk itu mereka bisa mendewakan antigen. Ini semua sudah antigen. Oke, sekarang kita copot, kita makan bareng, kemudian ngobrol hahaha. Maka untuk penularannya, faktor-faktor untuk penularannya bisa terjadi juga kan dok? Bisa banget dok. Apalagi pesta ruangan tertutup. Meskipun toh orangnya dibatasi, hanya sekian persen orang yang boleh, tapi akan tetap saja toh pada saat ngobrol makan kan pasti masker ditutup. Iya betul dok. Belum lagi pesta biasanya ketemu teman-teman lama kemudian ngerumpi dan yang lain, akhirnya memang dok. Memang banyak yang kejadian kayak gitu. Ada pasien juga dia merasa setelah makan dengan teman, seminggu kemudian dia COVID confirm. Ternyata temennya itu sebelumnya beberapa hari memang sudah dikonfirm. Jadi karena ketemu makan-makan, setelah itu baru ketahuan kalau temennya ternyata positif. Nah gitu dok. Nah, jadi kan kita bagaimanapun caranya untuk memutus rantai penularan. Betul. Karena bukan masalah kita, kalau kita yang sehat mungkin kena isolasi mandiri kemudian stay. Tapi kalau misalnya kena ke mungkin keluarga kita yang sepuh atau mungkin kena anak-anak dan yang lain akan repot sekali kondisinya. Iya lebih parah dok. Kalau untuk orang dewasa dan berkomorbid. Betul, berkomorbid lebih parah. Nah dokter, ini ada pertanyaan dok. Mohon arahan kembali, kapan saya mesti periksa swab untuk mendiagnosis COVID setelah saya berkontak erat? Silakan. Jadi kita kembali lagi ya, kriteria kontak erat itu di mana kita berkontak bertatap muka satu ruangan dengan orang yang sudah terkonfirmasi COVID. Dalam waktu misalnya jarak gini, kita sudah 1 meter ya dok ya, jadi aman ya. Jadi kurang dari 1 meter dalam waktu kurang lebih 15 menit. Kemudian bersentuhan atau berjabat tangan dengan pasien yang sudah konfirmasi positif. Oke ya dok. Nah untuk pengecekan kapan akan dilakukan cek, kita harus timingnya tepat dok. Kan seperti kita sebutkan tadi, kalau swab PCR itu akan mampu mendeteksi virus itu di hari ke-3 dok. Jadi tidak boleh hari ini kontak, besok langsung swab, bisa negatif palsu dok. Makanya kita tunggu hari ke-3 sampai hari ke-5 baru kita lakukan swab PCR dok. Gitu dok. Nah, katakanlah nih, misalnya ini kan kita sudah dengan protokol kesehatan di atas 1 meter, terus kemudian istilahnya kita juga sama-sama menggunakan masker dok. Nah, terus tiba-tiba dalam konteks seperti ini, ada yang salah satu dari kami katakanlah ada yang sampai positif. Nah, terus kemudian kan dokter harus menunggu sekitar 3-5 hari ya dok ya. Katakanlah kita menunggu 3-5 hari. Nah, apa yang dilakukan dok selama menunggu itu? Iya, kalau memang sudah tahu ya dok ya, misalnya kita nih satu ruangan ada berlima nih ditanya, terus tiba-tiba saya nih
positif. Ya, sebaiknya Anda yang ada di sini langsung lakukan isolasi mandiri dulu, Dok. Langsung isolasi mandiri, nanti hari ketiga sampai hari kelima ya bolehlah ambil hari keempat setengah-tengah, baru lakukan swab PCR. Gitu, Dok. Jadi nomor 1 jangan panik. Betul. Kemudian kita langsung isolasi mandiri ya. Betul. Sambil setelah itu dilakukan swab ya. PCR langsung, Dok ya? Iya, Dok. Bukan antigen ya? Bukan, Dok. Saya PCR aja, Dok. PCR, jangan antigen ya. Jadi ini nggak main-main ya. Maksudnya dengan adanya kebijakan dari pemerintah menurunkan harga PCR, itu sebetulnya menjadi awareness kita untuk ya udah PCR saja gitu kan. Ya, betul, Dok. Sekarang hasilnya lebih cepat loh, Dok, ya kan? Iya, 6 jam, Dok. 6 jam kan. Dulu kita harus appointment dulu, hasil 5 hari kemudian ya. Ada yang sampai harganya pun mahal. Tapi enggak, Dok. Kalau rumah sakit laboratorium swasta itu masih 2-3 hari, Dok. Oke, tapi kalau di Solo Baru ini di sini itu kurang lebih 5 jam, Dok. Sudah bisa jadi, Dok. Jadi cepat kan, Dok. Terus harganya juga murah loh, Dok. Iya, harganya juga terjangkau. Iya. Bisa dipesan lewat appointment, bisa banget. Drive-thru juga bisa. Kalau gitu drive-thru juga bisa. Ya kalau gitu nggak usah menunggu, dalam arti kata nggak usah kita bingung apapun itu untuk kita ragu antara swab PCR atau swab antigen ya. Lakukan saja untuk langsung swab PCR untuk bisa mengkonfirmasi. Betul, Dok. Sehingga nanti kita benar-benar bisa memutus rantai. Kalau ternyata positif, isolasinya berapa lama, Dok? Silakan. Jadi kalau tanpa gejala, isolasi 10 hari, Dok. 10 hari, hari ke-11 misalnya tetap tidak ada gejala ya, Dok, itu boleh keluar. Selesai, dinyatakan selesai tanpa evaluasi swab ulang. Cuman kalau bergejala, kita lihat dulu gejala ringan, sedang, atau berat. Kalau sudah 10 hari, tiba-tiba masih ada bergejala, ya tetap ditambah isolasi dulu atau konsultasi ke kami lah, boleh, Dok, gitu. Jadi dikatakan bebas isolasi adalah 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala, Dok. 10 hari tambah 3 hari bebas gejala. Kalau memang ternyata masih ada batuk, tambahan sedikit-sedikit. Betul, iya, Dok. Kalau mentok-mentoknya sampai bingung, nggak mau ke rumah sakit dan yang lain-lain, apakah dokter juga ada layanan lewat video call untuk bisa menyapa pasien dan sebagainya? Ada. Jadi kita juga buka layanan untuk video call dengan orang-orang, dengan pasien ya, Dok. Biasanya jam setengah 1, jam 1 siang, Dok, kita buka. Jadi kalau memang nggak mau ke rumah sakit, bisa teleconference, Dok. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya, Dok ya, untuk karena kita posisi katakanlah di area Solo, area Solo Raya, itu kan mudah untuk mendapatkan akses. Tidak mau datang sekalipun tetap bisa dilakukan video call ya. Bisa banget. Ya, jadi nanti istilahnya untuk sobatku tidak ada alasan untuk istilahnya kita bingung nggak mau periksa dan yang lain-lain, karena kita sudah bisa memberikan fasilitas supaya sobatku bisa jelas ini apakah terkonfirmasi COVID-19 atau bukan. Kalau terkonfirmasi langsung bisa dilakukan protokol dengan baik. Tapi kalau ternyata tidak terkonfirmasi berarti ya kita jauh lebih aman dan bisa berhati-hati. Ngomong-ngomong, Dok, soal isolasi mandiri, kan kalau ada yang isolasi, tips and trick untuk isolasi mandiri, Dok, mungkin ada yang tinggal di satu rumah dan dia mau isoman, itu gimana? Iya, jadi kalau tinggal isolasi mandiri kita lihat dulu yang positif siapa aja. Jadi kalau memang dari 5 orang di rumah, 1 yang positif, berarti ya jangan satu rumah. Ya jadi yang 4 harus pisah. Entah itu atau yang 1 mau diisolasi di, ya syukur-syukur orang itu punya 2 rumah ya, Dok ya. Berdekatan gitu ya, Dok, itu lebih enak banget ya, Dok. Jadi 4 tinggal di rumah yang 1 tinggal di rumah yang satunya. Nah, isolasi di situ, istirahat cukup, makan makanan bergizi, kemudian minum suplemen, cukup, Dok. Kalau dalam satu rumah kira-kira gimana, Dok? Misalnya ada suami istri nih, dan ternyata ada satu rumah, tips and triknya tentang kamarnya, kamar mandi dan yang lain-lain gimana? Jadi kalau memang satu rumah, cuma punya satu rumah, nah lebih repotnya lagi punya satu kamar mandi aja, Dok. Itu yang memang repot, karena dari hasil pembuangan, feses, urin itu masih bisa menularkan. Ya, pisah kamar, sirkulasi yang bagus. Kamar mandi setelah dipakai langsung didesinfektan, gitu, Dok. Semprot dan sebagainya. Syukur kalau punya UV, lampu UV kan di mana-mana gampang itu bisa dinyalakan dan sebagainya bisa ya. Jadi intinya isolasi mandiri mau itu di rumah, mau itu di shelter, mau itu mungkin di hotel yang menyediakan fasilitas isoman, atau beda rumah juga tetap bisa dilakukan. Bisa, Dok. Ya, dan itu harapannya juga benar-benar terbuka ya. Jangan sampai nanti positif COVID-19 kemudian ditutup-tutupin. Yang takutnya dia nggak ngerti bahwa ternyata dia bisa menularkan dan akhirnya nanti sulit untuk diputus mata rantainya. Dokter, ini ada pertanyaan, mohon saran dari dokter terkait liburan yang aman
karena ini sekarang mau menyambut Natal dan Tahun Baru. Jadi sobatku, pertanyaan ini memang pertanyaan yang hits banget, pertanyaan gong dari sobatku sekalian. Saran dari Dokter Nia terkait liburan yang aman di kala Natal dan Tahun Baru ini. Silakan. Oke, ini konteksnya liburan kemana ya dok? Kalau untuk liburan, untuk karena Natal dan Tahun Baru ya saya harapkan ya kita himbau supaya stay at home ya dok ya. Apalagi sekarang ini kan sudah terbukti di Indonesia sudah ditemukan 1 kasus varian Omikron dan 3 probable Omikron. Probable itu maksudnya nunggu hasil WGS-nya dok. Jadi kalau memang dia positif kan berarti sudah ada 4 nih dok. Kalau 4 berarti kan harus tracing-nya juga banyak dok. Jangan-jangan semua di masyarakat Indonesia sudah banyak tapi tidak terdeteksi. Nah itu dok. Makanya lebih bagus 1 stay at home. Yang kedua prokes tetap dijalankan dengan 5M ya dok ya. Oke, 5M. Nomor 1 adalah stay at home. Kalau bisa ya liburan aman Natal ya liburan tetap di rumah. Ya kan, mau yang merayakan Natal bisa tetap di rumah dan sebagainya. Mau yang mungkin nggak merayakan Natal tapi bisa liburan adalah waktu untuk quality time dengan keluarga. Tapi kalau sampai saya agak sulit untuk mengatakan kalau sampai diharuskan liburan. Gitu ya dok. Kalau sampai memang mau berlibur keluar ya protokolnya tadi dokter sudah sempat bilang jangan lupa prokes 5M. 5M ini apa saja Dokter Nia? Silakan. Oke, 1 memakai masker dok. Oke ya, memakai masker. Udah, dokter sudah memakai masker. Ya, dokter juga. Iya, oke. Maskernya masker gimana dok baiknya? Iya, ayo kita lihat. Masker bedah ya dok ya. Masker bedah. Ya masker boleh lah, masker kain juga masih boleh. Cuman ya harus diperhatikan ya dok, jangan nggak pernah dicuci. Ya harus diperhatikan higienisnya. Oke ya. 1 memakai masker. 2 menjaga jarak dok. Jadi kayak kita ini ya dok ya. Jauh sudah ya? Oh ya 1 meter lah ya kurang lebih. Oh lebih lah 1 meter. Lebih ya. Jadi aman. Oke, kemudian. Oke, mencuci tangan ya dok ya. Jangan lupa untuk mencuci tangan. Kemudian yang keempat, mengurangi mobilitas. Kemudian yang kelima, mengurangi kerumunan, menghindari kerumunan dok. Kemudian sebenarnya ada 1 lagi ya dok, lengkapi vaksin dengan 2 dosis dok. Vaksinnya 2 dosis. Jadi sampai sekarang ini tetap kampanye untuk vaksin karena masih tetap ada daerah yang belum bisa jangkauan vaksinnya itu mencukupi, ya cakupannya belum bisa mencukupi ya dok ya. Jadi kita tetap harapannya tetap bisa dikomunikasikan untuk meminta masyarakat untuk tetap mensukseskan vaksinasi. Iya betul dok. Karena kalau seandainya ada beberapa yang saya takut vaksin karena ABC dan sebagainya, bisa kontak atau telemedicine ke Rumah Sakit Dr. Solo Baru, bisa kontak Dokter Nia dan juga ada beberapa dokter lain tim untuk COVID-19 di sini. Supaya bisa tahu nih kasus seperti ini boleh nggak vaksin, kasus ini boleh nggak vaksin, karena ternyata sebetulnya dengan penelitian yang lebih lanjut dok ya akan lebih banyak orang yang boleh divaksin sebetulnya dibandingkan yang tidak boleh. Iya betul banget dok. Penyakit pekomorbid itu hanya beberapa yang tidak bisa divaksin, tapi mostly mereka bisa divaksin. Iya hampir semua bisa divaksin dok. Cuman takutnya mereka berpikiran bahwa setelah divaksin nanti takutnya ada apa-apa dok. Itu kan istilahnya 1 banding 1000 ya dok. Jadi 1 orang divaksin tiba-tiba efek samping besok meninggal, bisa dok. Tapi 1000 orang divaksin baik-baik saja. Lah kita dapat yang mana kan kita juga nggak tahu ya dok. Yang 1000 atau yang 1 itu dok. Nah sekarang ini di rumah sakit itu membuka layanan vaksin dok. Di Rumah Sakit Solo Baru juga. Jadi setiap hari hampir diadakan vaksin COVID ya dok. Jadi biasanya pasien-pasien saya yang ada komen misalnya PPOK yang kok nggak reda-reda serangan-serangan sesak, kapan boleh dilakukan vaksin? Jadi mereka akan datang, kita kontrol dulu, setelah kontrol, oke, ayo besok vaksin. Vaksinnya di mana dok? Di sini nih. Jadi kalau misalnya efek samping vaksin terjadi, penanganannya lebih cepat dok. Gitu. Oke, jadi lebih mudah karena istilahnya masih tetap bisa tertangani dengan baik dan juga ya sebisa mungkin jangan pilih-pilih vaksin dulu nih. Untuk saat ini kalau melihat orang milih vaksin itu karena memang arahan dari dokter yang bersangkutan ya, karena mungkin pasien itu punya komorbid dan sebagainya, ada beberapa kriteria vaksinasi yang memang dia cocok dengan vaksin ini dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada, sehat walafiat, belum vaksin, ayo vaksin. Iya, apapun boleh dok. Apapun boleh, jangan pilih-pilih. Saya mau vaksin yang ini, juga tiba-tiba nanti nggak bisa dan habis dan sebagainya. Ya, jadi sobatku, kita benar-benar tidak ada cara yang lebih tepat saat ini untuk linear lurus dengan program pemerintah untuk kita sama-sama bisa memutus rantai penularan COVID-19. Iya, betul. Nah, dokter, pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast Bincang Asik Sobatku, kapan Dokter Nia pandemi COVID-19 akan berakhir? Dok, itu sebenarnya jawaban yang paling susah loh dok. Iya, karena pandemi ini ya no one knows ya dok ya. Jadi tidak ada orang yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tergantung dari perilaku masyarakat kita sendiri. Kalau masyarakat seperti yang dokter tadi bilang sudah copot masker, sudah kemana-mana,
banyak hajatan, ya kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi saran kami dari pihak kesehatan menghimbau bahwa warga masyarakat di Indonesia ini, ayo kita tetap waspada, taati prokes, dan tetap semangat ya, gitu dok. Jangan cari-cari alasan untuk lihat bahwa aturan pemerintah begini, kita cari-cari alasan untuk bisa melanggar aturan. Seringkali ada orang suka gitu ya. Masuk Indonesia mungkin kan standarnya harus karantina, kemudian kita nggak mau karantina dan sebagainya, hal seperti itu dok ya. Sementara akan banyak. Sementara akan lebih baik ikutin saja prosedurnya. Betul. Karena prosedur itu pun bukan untuk mempersulit Anda semua, tapi adalah untuk keamanan kita dan menyelamatkan kita semua dok. Dan menyelamatkan kita semua. Harapannya adalah semoga kita semua selalu sehat. Amin. Dan tetap semangat. Amin. Dokter Nia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih dok. Sudah join di podcast Bincang Asik Sobatku. Jangan bosan ya dok ya. Kalau nanti kita banyak bisa berinteraksi lagi, kemudian bisa tanya-tanya lagi. Sobatku sekalian, jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Solo Baru, like, komen, subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya untuk banyak mendapatkan informasi terbaru seputar pelayanan kesehatan, seputar istilahnya tadi kita sebutkan tentang vaksinasi atau edukasi kesehatan yang berguna dari Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Sekali lagi terima kasih, saya Jody Wisnu undur diri bersama dengan Dokter Nia. Next time kita jumpa lagi dalam program Bincang Asik Sobatku. Yang lain, salam sehat dan salam teguh untuk semua.